Baik, langkah pertamanya adalah kita membuat pemisalan dengan memisalkan sepeda adalah X1 dan motor adalah X2. Kemudian fungsi tujuannya adalah keuntungan dari masing-masing sepeda dan motor, yaitu Z sama dengan 45X1 tambah 55X2. Dan fungsi kendalanya adalah 6X1 tambah 4X2 lebih kecil sama dengan 120. Ini adalah jumlah jam mesin 1 untuk menghasilkan sepeda dan motor dengan kapasitas maksimumnya adalah 120. Kemudian 3X1 tambah 10X2 lebih kecil sama dengan 180. Ini adalah jumlah jam mesin kedua untuk memproduksi sepeda dan motor yang kapasitasnya adalah 180. Kemudian kuantitasnya adalah X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Ini adalah kita rubah fungsi kendala ini menjadi model standar dengan cara merubah tanda ketidaksamaan ini menjadi tanda sama dengan. Agar ruas ini benar-benar sama dengan 180, maka kita perlu menambah angka 1 yang kita sebut dengan S1. Misalnya 6X1 tambah 4X2 tambah S1 sama dengan 120. Kemudian 3X1 tambah 10X2 tambah S2 sama dengan 180. Bagaimana dengan fungsi tujuan ini? Fungsi tujuan ini masih sama, tetapi kita perlu menambahkan S1 dan S2 di fungsi tujuannya, akan tetapi koefisien di depannya adalah 0. Maka kita punya maksimumkan Z sama dengan 45X1 tambah 55X2 tambah 0S1 tambah 0S2. Jika kita pindahkan ruas kanan ke ruas kiri, maka kita akan memperoleh Z kurang 45X1 kurang 55X2 kurang 0S1 kurang 0S2 sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan model standar ini ke dalam tableau. Ini kita tulis sebagai tableau pertama. Di tableau ini variabel yang terikat adalah Z, X1, X2, S1, S2, S, dan rasio. Kita tulis kembali model standar ini ke dalam tableau ini, yaitu Z-nya adalah 1, kemudian X1-nya adalah min 45, X2 min 55, S1 0, S2 0, S 0. Kemudian untuk kendala yang kedua, yaitu karena S-nya adalah 0 maka 0, kemudian 6, 4, 1, 0, 120, kemudian 0, 3, 10, 0, 1, 180. Kemudian kita akan menentukan kolom kunci dan baris kunci agar dapat membuat tableau berikutnya. Dalam kasus ini, kolom kunci adalah X2 karena nilai pada baris Z negatif paling besar yaitu min 55. Dari sini kita bisa menentukan rasio untuk masing-masing variabel dasar, yaitu dengan cara membagi S dengan X2 yaitu 120 dibagi 4 sama dengan 30, 180 dibagi 10 sama dengan 18. Karena 18 merupakan nilai yang paling kecil, maka S2 di sini merupakan baris kuncinya. Dengan demikian kita bisa menentukan unsur kunci, yaitu pertemuan antara X2 dan S2 yaitu 10. Langkah selanjutnya yaitu kita mentransformasi baris kunci X2 menggantikan S2, yaitu dengan cara baris kunci lama ini dibagi dengan unsur kunci yaitu ini. Jadi X2 nya adalah 0, 3 per 10, 1, 0, 1 per 10, dan 18. Selanjutnya itu kita mentransformasi baris Z dan S1, yaitu dengan untuk baris Z, yaitu baris lama yang ini dikurang dengan unsur kolom kunci yang ini dikali dengan baris kunci baru. Untuk S1, baris lama yang ini dikurang dengan unsur kunci yang ini dikali dengan baris kunci baru yang ini. Memperoleh Z, S1, dan X2, kita bisa membentuk tableau berikutnya. Tableau ini saya sebut dengan tableau yang kedua. Untuk menentukan baris kunci, kolom kunci, dan unsur kunci, langkahnya masih sama seperti yang saya jelaskan di tableau yang pertama. Setelah itu kita transformasi baris kunci X1 menggantikan S1. Dari hasil transformasinya kita akan memperoleh X1 nya 0, 1, 0, 1 per 4,8, min 0,083, dan 10. Selanjutnya adalah kita transformasi baris Z dan baris X2. Langkahnya juga masih sama seperti yang saya jelaskan di
tablo pertama. Setelah kita memperoleh hasil X1, Z, dan X2, selanjutnya menentukan tablo yang ketiga. Dari tablo ini kita bisa lihat pada nilai Z tidak memiliki nilai negatif, berarti tablo yang ketiga ini sudah menjadi titik penyelesaian akhir. Jadi kesimpulannya adalah keuntungan maksimumnya adalah 1275 dan jumlah sepeda yang harus dihasilkan adalah 10, kemudian jumlah motor yang harus dihasilkan adalah 15.